Nama saya Remita Sarah, saya berasal dari SMP Negeri 25 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Ini adalah video berbagi praktik baik saya mengenai 7 jurus BK Hebat. Pada on-job learning yang telah saya implementasikan di kelas, saya memilih jurus 1 kenali potensi dan jurus 2 kelola emosi untuk dibagikan praktik baiknya kepada guru di SMP Negeri 25 Takengon. Berikut ini adalah videonya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita kembali berkumpul di forum yang berbahagia ini, tepatnya pada acara Kombel Bupinta 25 Takengon. Tak lupa salawat dan salam mari kita sanjung-sanjikan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita beserta keluarga menjadi salah satu hamba yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul mahsyar nantinya. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 25 Takengon, yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala, beserta Bapak Ibu anggota Kombel Bupinta 25 Takengon. Hari ini kita kembali berkumpul Bapak Ibu seperti biasanya hari Selasa berkaitan dengan berbagi praktik baik 7 jurus BK Hebat yang akan dibawakan oleh fasilitator daerah kita, yaitu Ibu Remita Sarah SPD. Dan kami harapkan nanti kepada Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan seksama dan menanyakan apa yang perlu diperdalami lagi terkait dengan 7 jurus BK Hebat ini. Hari ini Bu Remita mendapatkan kesempatan untuk berbagi praktik baik. Semoga kita mendapatkan tambahan ilmu, mendapatkan tambahan pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan yang kita banggakan ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan Kombel Bupinta 25 Takengon. Salawat beserta salam marilah kita lantunkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa kita dari alam zahiriyah kepada alam Islamiyah yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 25 Takengon, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 25 Takengon, dan yang saya hormati juga dan saya sayangi teman-teman. Nah sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang tahu nggak 7 jurus BK Hebat itu apa? Belum ya? Belum tahu karena mungkin di SMP ini cuma saya sendiri guru BK-nya. Jadi sekarang saya akan berbagi tentang 7 jurus BK Hebat ini. Nah, apa saja sih 7 jurus BK Hebat itu Bapak Ibu? Nah, yang pertama ada kenali potensi. Yang kedua ada kelola emosi. Yang ketiga ada tumbuhkan resiliensi. Yang keempat jaga konsistensi. Yang kelima jalin koneksi. Yang keenam bangun kolaborasi. Dan yang ketujuh menata situasi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut Bapak Ibu, di sini saya sampaikan dulu Bapak Ibu bahwa di dalam on-job learning ini kami ditugaskan untuk memilih 2 jurus yang kami praktikkan langsung kepada peserta didik. Nah, sebelumnya jurus yang Remita pilih itu, yang saya pilih itu adalah jurus 1 dikenali potensi dan jurus 2 di kelola emosi. Namun sebelumnya kita bahas dulu. Untuk yang jurus 1 dan jurus 2-nya kita skip dulu karena sebentar lagi akan kita bahas lebih lanjut. Untuk yang jurus 3, tumbuhkan resiliensi. Nah, ini sebenarnya bahasa baru, tapi isinya kita udah tahu, yaitu isinya mengenai PPT dan PBB. Ya, apa itu PPT Bapak Ibu? Pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Isinya lebih kurang adalah PPT dan PBB. Yang kemudian ada jurus 4, jaga konsistensi. Jaga konsistensi ini isinya itu seperti membiasakan kebiasaan yang baik pada anak-anak. Tentunya ini mendukung 7 kebiasaan anak Indonesia hebat seperti makan sehat dan bergizi, bangun cepat, tidur cepat, beribadah, komunikasi itu dijaga konsistensi, yaitu mengajak anak-anak untuk membiasakan kebiasaan itu gimana supaya itu terjadi selalu, konsistensi dia tetap dilakukan, bukan hari ini dilakukan, besok tidak dilakukan.
Lanjut ke yang jalin koneksi Bapak Ibu. Ini juga bahasa baru, mungkin kalau bahasanya bukan bahasa baru, tapi isinya itu ilmu lama. Kalau di guru penggerak dulu kita mengenal segitiga restitusi ya Pak. Isinya lebih kurang sama, cuma di jalin koneksi ini bagaimana keterampilan kita mendengar Bapak Ibu. Bukan cuma saya sebagai guru BK, kan sekarang kita sebagai guru kelas, sebagai wali kelas, sebagai guru wali. Nah, bagaimana keterampilan kita dalam mendengarkan anak-anak kita yang bermasalah, itu dijalin koneksi. Nah, yang selanjutnya ada dibangun kolaborasi, jurus yang keenam. Ini bagaimana kita dalam menghadapi suatu masalah, itu tentunya berkolaborasi. Dalam melakukan suatu kegiatan, itu tentunya pasti kita melakukan yang namanya kolaborasi. Kolaborasi siapa saja, antara guru BK dan orang tua, antara guru BK dan wali kelas, antara guru BK dan guru wali, itu di jurus bangun kolaborasi. Dan yang terakhir adalah menata situasi Bapak Ibu. Di jurus menata situasi ini, kalau dulu kita mengenal aset ya Pak, aset ya. Kalau di sini itu lebih kepada berpikir sistem dengan menggunakan 5R seperti itu. Nah, untuk jurus 3, jurus 4, jurus 5, jurus 6, jurus 7 yang enggak kita bahas hari ini, yang belum kita bahas hari ini, mungkin kalau diperlukan maka kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Boleh ya Bapak Ibu ya? Untuk hari ini kita akan fokus di jurus 1 dan jurus 2, kenali potensi dan kelola emosi. Nah, oke Bapak Ibu, jurus 1, kenali potensi. Nah, kenapa saya memilih kedua jurus ini dulu? Kenapa saya memilih kedua jurus ini dulu? Karena urutannya memang jurus 1 dan jurus 2. Nah, selain itu, karena kenali potensi ini sangat urgensi untuk kita laksanakan. Kalau kita tidak mengenali potensi anak-anak kita dulu, gimana kita merencanakan pembelajaran untuk mereka? Benar ya Bapak Ibu ya? Itu adalah alasan utama saya kenapa memilih jurus 1. Kemudian kenapa saya memilih jurus 2? Untuk menciptakan kondisi lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk peserta didik, maka saya memilih untuk kelola emosi seperti itu, supaya anak-anak mengetahui emosi dia dan bagaimana mereka bisa mengendalikan emosi tersebut. Nah Bapak Ibu, di on-job learning yang sudah saya lakukan kepada anak-anak itu dikenali potensi itu, tujuannya adalah supaya guru mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Nah di sini saya fokusnya cuma di bagian ini kan banyak nih Bapak Ibu ya, ada mengeksplorasi potensi, minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Asesmen pendidikan ini kan banyak. Nah di sini karena diberikan waktu cuma 2 JP atau 2 kali 40 menit, maka saya fokuskan kepada 1, yaitu gaya belajar. Seperti itu ya Bapak Ibu, jadi nggak semua, cuman fokus pada gaya belajar aja yang saya berikan kepada peserta didik. Nah, ini ilmu baru juga bagi saya dan oleh-oleh yang bisa saya bagi kepada Bapak Ibu. Di sana kami menggunakan pendekatan reflektif ARKA, aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Jadi ini adalah siklus pembelajaran yang saya terapkan di kelas karena diamanahkan seperti itu. Nah, pada tahap aktivitas, anak-anak diminta mengisi asesmen menggunakan aplikasi akupintar.id. Jadi nanti anak-anak isi terus tes gaya belajarnya itu di aplikasi, nanti hasilnya atau interpretasinya langsung muncul di bawahnya. Dia itu gaya belajarnya apa, seperti itu. Nah, untuk refleksinya mereka menggali makna di balik asesmen yang sudah mereka isi tadi. Nah, kalau gaya belajar saya ini berarti saya gimana ya? Kalau misalnya saya gaya belajarnya ini berarti saya di mana ya, seperti itu. Kemudian pada konsepnya saya berikan penguatan materi itu, ini khusus ya Bapak Ibu, di bagian gaya belajar atau learning style, dan di aplikasinya anak-anak membuat strategi belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing, seperti itu Bapak Ibu. Nah ini dia Bapak Ibu link simulasi asesmennya. Nah sebenarnya hari ini saya diarahkan untuk Bapak Ibu bisa mengikuti tes ini juga. Tapi karena waktu kita terbatas, Bapak Ibu bisa nanti coba isi di rumah sendiri untuk gaya apa saja yang bisa kita tes. Pertama adalah gaya belajar, yang kedua adalah minat dan bakat atau kecenderungan karir, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah kecerdasan majemuk. Artinya setiap manusia itu kan kecerdasannya beda-beda. Ada 8 dasar kecerdasan. Nah mungkin saja kita memiliki 1 atau 2 kecerdasan. Nah itu kita bisa tes pada simulasi asesmen ini. Nanti linknya akan saya bagikan. Nah, untuk anak-anak, mereka mengisi yang ini Bapak Ibu. Mereka mengisi tes gaya belajar. Aku Pintar ID, MP, tes gaya belajar. Nah, setelah melakukan tes Bapak Ibu, ini adalah hasil yang saya dapatkan. Hasil asesmen gaya belajar yang sudah dilakukan pada murid kelas 7A. Nah, di mana anak-anak kita, 50%-nya atau sebanyak 10 orang itu memiliki gaya belajar yang visual. 30%-nya atau 6 orang memiliki gaya belajar auditory.
Dan yang kinestetik itu ada 20% atau 4 orang ya Bapak Ibu. Nah, dari hasil ini Bapak Ibu, mari kita diskusi dan menggali makna Bapak Ibu. Bagaimana hasil asesmen gaya belajar ini dapat membantu Bapak Ibu dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Boleh dong Bapak Ibu berbagi menurut pendapat Bapak Ibu bagaimana hasil asesmen yang ini tadi? Yang ini tadi, kan setelah tahu nih hasil asesmen gaya belajar ini. Nah, bagaimana ini dapat membantu kita dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Dari penjelasan singkat tadi, akhirnya kita terbuka wawasannya sedikit tentang jurus yang 1-2 tadi ya, pengenali potensi dan juga yang kedua. Nah, terkait dengan bagaimana hasil asesmen gaya belajar yang dapat membantu saya, akhirnya kita pribadi, bukan hanya saya pribadi, rekan-rekan juga akhirnya memahami bagaimana menciptakan sebuah proses pembelajaran itu tidak hanya fokus pada satu gaya belajar aja. Karena anak itu memiliki keunikannya masing-masing dan potensinya masing-masing. Maka kita sebagai guru setidaknya berperan penting untuk memenuhi ketiga gaya belajar anak-anak tadi. Benar sekali ya, boleh dong kita berikan aplaus Bapak Ibu untuk Pak Reza. Nah, jadi tadi dibilang Pak Reza bahwa gaya belajar itu ada 3 dan anak-anak kita ini masing-masing unik. Bahkan anak kembar aja Bapak Ibu yang kembar lahir identik itu sudah tentu pasti ada perbedaan di antara mereka. Nah, untuk memenuhi itu tentunya kita memanfaatkan ini dalam merancang pembelajaran kita di dalam kelas. Bagaimana kita memperhatikan anak didik kita. Bukan berarti kita harus perhatikan satu persatu, terus sama si Pulan 1 jam, sama si Pulan 1 jam, enggak seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa memahami bahwa anak ini lebih ngertinya seperti ini loh, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Aktivitas yang sudah dilakukan oleh anak-anak. Yang kedua, tadi kita sudah berefleksi. Nah, ketiga kita masuk ke konsep ya Bapak Ibu. Ini adalah urgensi asesmen yang kita lakukan. Kenapa saya memilih tadi jurus 1 untuk kenali potensi? Karena memang ada urgensi di asesmennya. Apa urgensi asesmennya? Itu untuk mendeteksi kesenjangan antara potensi aktual dan potensi optimal murid. Nah, kita Bapak Ibu pasti sering mendengarkan kasih Polan tuh pandai lah dia. Tapi kenapa ya nilainya di bawah KKM? Sering kan seperti itu ya Bapak Ibu? Itu artinya kita berpikir tidak berdasarkan data. Nah, untuk mendapatkan data itu bagaimana kita bisa mengukurnya? Itu ada indikator pengukurannya. Kita bisa melakukan analisis gap melalui triangulasi data. Nah, triangulasi data ini yang mana? Yang ini Bapak Ibu. Ada tes Holland atau Riase, ada multiple intelligence, dan gaya belajar. Nah, kita bisa tahu benar nggak dia memiliki kesenjangan ini apabila mereka sudah melakukan tes ini. Itu baru kita berpikir secara data. Ada data yang kita pegang, yaitu hasil tes mereka. Yang pertama, tes Holland atau Riase ini tes apa sih Bapak Ibu? Itu tes pemetaan kecocokan karir berdasarkan kepribadian mereka. Nah, kita bisa mengukurnya dari mana? Dari skor dominan pada 6 dimensi minat. Nah, di mana kita bisa tes? Di yang link akupintar.id tadi, kita bisa tes semuanya di sana. Yang kedua ada multiple intelligence atau kecerdasan majemuk, identifikasi modalitas belajar unit murid. Nah, indikator pengukurannya apa? Profil kecerdasan berbasis 8 kategori menurut Zetner. Yang selanjutnya ada gaya belajar, penyesuaian strategi pembelajaran sesuai dengan preferensi kognitif. Bisa diukur dengan apa? Hasil inventory dari 3 gaya belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini konsep untuk gaya belajarnya, mengenali 3 gaya belajar. Tentunya ini bukan hal yang baru bagi kita, karena kita kan udah sering mendengar, kita sudah merencanakan di dalam pembelajaran kita sudah mengenal pada waktu kurikulum merdeka. Di asesmen awal atau asesmen diagnostik itu kita mencoba mengenali gaya belajar mereka. Nah, ini kita ulas kembali aja Bapak Ibu. Untuk gaya belajar itu ada 3, ada visual, ada auditory, dan ada kinestetik. Yang visual itu seperti apa Bapak Ibu? Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Kemudian mereka senang membaca dan mencatat, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi, atau slide presentasi. Kemudian saat memahami pelajaran, mereka cenderung membayangkan di dalam pikirannya. Itu adalah anak-anak yang visual. Kemudian ada lagi anak-anak yang auditory, di mana mereka lebih cepat jika informasi disampaikan secara lisan. Langsung kita jelaskan di hadapan mereka, itu mereka lebih ngerti. Itu adalah anak-anak yang auditory. Mereka senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan, dan mendengar suara guru. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Jadi dia kalau udah dapat informasi itu, kalau anak-anak yang auditory, dia mau berbagi sama
calling. Kalau anak-anak banyak bercerita di kelas kita, berarti dia kemungkinan adalah anak-anak yang auditory ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada yang terakhir itu gaya belajar kinestetik, di mana mereka belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Suka praktik, eksperimen atau aktivitas fisik. Mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk konsep dari mengenali 3 gaya belajar ini. Baik Bu Remita, terima kasih. Kembali ke grafik. Boleh saya tanya, langsung dijawab boleh. Ini metodenya atau alatnya menggunakan apa? Menggunakan instrumen yang disimulasi tadi Pak. Disimulasi tadi. Kalau misalnya ini, metode ini kita gunakan di asesmen awal. Dulu ada bahasa gitu Bu Linda ya. Asesmen awal biasa di PPDB, kalau nggak salah saya gitu Bu Linda. Kalau metode ini kita pakai di asesmen awal masuk siswa baru, biar terjaring dari pertama dia masuk. Bisa nggak kita terapkan? Kalau Bapak lebih ke teknis pertanyaannya, nah, supaya kedepannya kita bisa pikirkan gimana tindak lanjutnya. Nah, kalau memang bisa, paling Bapak minta buatkan konsepnya, gimana caranya penerima siswa nanti di depan, ini kita terapkan. Jadi ilmu yang Ibu Remita bawa ini buat saya luar biasa. Dan saya nanti bisa melihat bakat minat anak dari semenjak awal dia masuk ke SMP Negeri 25. Itu aja saya minta Bu Remita. Terima kasih. Sebelumnya memang sudah dilakukan oleh Bu Remita Pak, namun tidak menggunakan aplikasi, hanya menggunakan instrumen secara offline gitu. Jadi dibagikan Semacam angket. Iya, angket. Kalau ini kayaknya lebih canggih dan mungkin lebih akurat gitu. Kalau sebelumnya itu kurang akurat lah mungkin, karena anak-anak sebagian mencontek dari kawannya gitu. Jadi mungkin kurang akurat. Nah ini berdasarkan gaya belajar ini juga sebelumnya sudah kita lakukan untuk kegiatan kombel kita. Sudah kita bahas juga terkait kombel yang tahun lalu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini kita ingatkan kembali, bukan berarti bahwa kita sudah fokus ke pembelajaran mendalam, namun berdiferensiasinya kita lupakan. Justru itu semakin memperkuat untuk lebih mendalam lagi jika ini kita terapkan gitu ya. Mungkin itu saja Bu Remita. Ya baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Ya benar seperti kata Bu Linda tadi, memang ini sebelumnya sudah saya lakukan Pak, tapi berbentuk offline atau memakai skala Likert, angket seperti itu Pak. Memang yang ini lebih canggih karena memang pertanyaannya pun saya setelah mengalami langsung itu lebih up to date dan lebih kena kepada keseharian daripada peserta didik. Ya seperti itu Pak. Nah, ini saya laporkan kepada Bapak Ibu hasil dari on-job learning yang sudah saya lakukan di kelas, di mana implementasi yang sudah saya lakukan yaitu melakukan tes gaya belajar terhadap murid kelas 7A, kemudian memberikan layanan klasikal terkait konsep gaya belajar, serta menyusun strategi belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, pastinya Bapak. Kemudian memberikan tindak lanjut berupa layanan individual bagi murid yang memerlukan interprestasi lebih lanjut. Nah, manakala ada anak-anak yang membutuhkan bantuan lebih lanjut mengenai gaya belajar mereka, mereka mendapatkan layanan konseling individual seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, rekomendasi dari hasil tes gaya belajar ini yang saya rekomendasikan yaitu untuk Bapak Ibu, untuk membantu Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai salah satu data yang dapat digunakan oleh guru mata pelajaran dalam merancang rencana pembelajaran. Yang kedua adalah memberikan bimbingan kepada murid untuk dapat mencapai hasil akademik dengan optimal. Dimana kita ketahui bersama Bapak Ibu, kita kan sekarang sudah menjadi guru wali ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan bimbingan akademik ini kepada siswa asuh kita terkait dengan gaya belajar mereka supaya mereka mencapai hasil akademik yang optimal seperti itu Bapak Ibu. Nah ini kita sudah di akhir konsep Bapak Ibu. Nah untuk aplikasinya Bapak Ibu, di sini nggak saya buat untuk aplikasinya, tapi aplikasinya kita bisa menganalisis sendiri RPM, rencana pembelajaran mendalam yang sudah kita buat. Apakah kita sudah bisa memberikan pembelajaran itu yang menyeluruh kepada semua peserta didik kita? Itu bisa kita analisis sendiri di rumah berdasarkan konsep dan pengetahuan yang sudah kita dapatkan tadi ya Bapak Ibu ya. Untuk jurus 1 Bapak
Ibu, sekian saja. Ini apakah kita mau lanjut ke jurus 2 dulu baru buka tanya jawab, atau kita tanya jawab dulu baru ke jurus 2? Tanya jawab dulu ya, boleh. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin boleh Bapak Ibu bertanya. Nanti apabila saya tidak bisa menjawab, nanti rekan-rekan yang akan bantu menjawab. Apabila rekan-rekan juga tidak bisa, kita jadikan PR bersama untuk pertemuan di kombel selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Oke, boleh Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya? Bu, yang saya tanya, kenapa harus ada pencaksilat di situnya, Bu? Gambarnya Ya, kenapa harus pencak silat? Iya. menata situasi. Kira-kira Bapak Ibu yang lain bisa bantu nggak? Kenapa harus di covernya pencaksilat? Belum nyampe ke situ itu. Ini membuktikan bahwasanya BK itu harusnya bisa mengalihkan fokus anak yang kurang bagus jadi bagus. Dan pencaksilat ini gambaran bahwasanya bukan karena dia bela diri terus menyerang. BK itu bukan sifatnya menyerang, tapi justru mengalihkan fokus si anak yang kurang bagus menjadi bagus. Begitu juga bela diri pencaksilat nih. Kalau kita nggak diserang, dia nggak akan mulai menyerang. Ini kenapa pencaksilat memang 7 jurus, karena kami sebagai guru BK itu diharapkan bisa menjadi pendekar yang sabar, yang bisa menjembatani, yang bisa mengajak anak-anak untuk berubah kebiasaannya menjadi lebih baik dan lebih positif, seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan dari ibu yang lain, bapak ibu yang lain? Kalau tidak salah dengar tadi kan, Ya. mungkin Bapak Ibu kan sekarang udah menjadi guru wali gitu. Apakah artinya ini kita bisa gunakan untuk kita terapkan dalam membimbing siswa terkait guru wali gitu. Lalu batasan-batasan kami guru wali itu terhadap guru BK itu batasannya yang bagaimana? Takutnya nanti kami terlalu jauh mencampuri urusan BK, atau mungkin BK juga terlalu jauh menyerahkan kepada guru wali gitu mungkin Bu. Coba Bu. Dari semua jurus ini kita bisa menggunakan semuanya Bu. Baik ibu adalah guru mata pelajaran, baik adalah guru kelas, baik guru wali, bahkan sampai guru BK bisa menggunakan. Nah, batasannya itu di mana? Di saat melakukan konseling Bapak Ibu, apabila dirasa masalahnya ini nggak selesai dengan cuma diberikan bimbingan dan memerlukan konseling, disitulah nanti kami masuk di jurus 3, tumbuhkan resiliensi. Dimana di sini nanti ada khusus materi untuk guru BK, yaitu konseling realita. Nah, yang hanya bisa dilakukan oleh guru BK, seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau dikenali potensi, apakah kita bisa menggunakan aplikasi tadi untuk membimbing anak-anak asuh kita? Bisa. Di kelola emosi, apakah kita bisa menggunakan kelola emosi ini dalam membimbing anak siswa kita? Bisa. Ditumbuhkan resiliensi juga bisa. Jaga konsistensi juga bisa. Jadi semua jurus ini ditujukan untuk semua guru, bukan khusus untuk guru BK aja. Seperti itu Bapak. Seperti itu Ibu ya Bu ya. Oke, untuk jurus 2 mungkin, untuk jurus 1 mungkin cukup saja. Kita lanjutkan ke jurus yang kedua ya Bapak Ibu ya. Masuk ke jurus 2, kelola emosi. Ini sama Bapak Ibu yang saya terapkan sama anak-anak, kelola emosinya dengan pendekatan refleksi ARKA, aktivitas refleksi konsep dan aplikasi, di mana tujuannya adalah supaya guru BK dan guru non BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi di awal ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini materinya di kelola emosi ini saya fokus pada yang self awareness dengan peta emosi. Menyadari diri dengan peta emosi. Enggak semua ini, karena kalau semua ini harus ada 3 JP. Itu untuk orang dewasa. Ini saya terapkan on job learningnya adalah sama anak-anak. Jadi fokus aja, disuruh pilih. Saya yang menyadari diri dengan menggunakan peta emosi. Dimana pada aktivitas anak-anak saya ajak untuk bermain permainan kertas emosi. Yang kedua, di refleksinya mereka berdiskusi atau menggali makna di balik permainan atau simulasi yang telah dilakukan. Di konsepnya saya memberikan penguatan materi, yaitu tentang menyadari diri dengan peta emosi. Dan di aplikasinya mereka membuat mood tracker atau pelacak emosi mereka. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk di jurus 2 ini saya akan mengajak juga Bapak Ibu untuk bermain kertas emosi. Ya, saya akan bagikan dulu kertasnya. Bapak Ibu. Nah, di sini instruksinya Bapak Ibu, setiap peserta akan menerima 1 lembar kertas sebagai simbol emosi. Jadi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang adalah emosi Bapak Ibu. Fasilitator akan membacakan sebuah cerita.
Peserta diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika merasa senang, kertas dapat diusap. Jika merasa kesal, kertas dapat diremas. Jika merasa marah, kertas dapat disobek. Jelas ya Bapak Ibu ya? Kita pertama, pagi itu Bapak dan Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Apa perasaan Bapak Ibu? Kalau kesal kalau senang diusap, kalau kesal diremas, kalau marah disobek. Ya Bapak Ibu, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Sampai Bapak Ibu di kelas, hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu Pak, saya telat." Gimana emosi Bapak Ibu? Saya senang kok. Kita lanjutkan. Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Di tengah pelajaran saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di dekat bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Waduh, bisanya kesal sekali. Tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi memaksa selalu ingin sekolah karena tidak mau kehilangan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ruang ICU." Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya Pak Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya cek isinya buku dan nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan ini kepada pemiliknya." Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat, menggunakan bahan ajar yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Ya Bapak Ibu, sekarang bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang? Ya, boleh ya Bu Atun ya. Gimana Bu kondisi kertasnya? Di awal saya kesal Bu, tapi di akhir senang. Ya, Terima kasih Bu. Ya, bagaimana Bapak Ibu kertasnya? Apakah ada kertas yang masih sempurna seperti emosi kita di awal? Enggak ya? Pasti emosi kita sudah turut mempengaruhi kertas yang kita miliki ya Bapak Ibu ya. Apakah ini pertanyaan kedua ya untuk Bu Sri nih ya, pertanyaan kedua ya. Apakah Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Iya, bayangkan ini nih. Nah ini nih. baik. Iya memang menyesal ada ya. Karena apa? Di sini ternyata saya belum bisa mengelola emosi saya. Karena apa? Pertama sudah kita siapkan dengan matang dan tiba-tiba ada halangan ini itu dan yang lainnya. Karena tujuan kita apa? Pinginnya itu kan kita belajar yang menyenangkan, tapi tiba-tiba di tengah jalan tidak ada dan kita tidak ada persiapan. Kemudian mungkin kesabarannya setipis tisu, ya sudahlah itu tadi jadinya. Seperti itu. Ya, jadi kita kalau merasa emosi di awal,
Ya kan Bapak Ibu, kita belum tahu nih ceritanya sampai akhir. Kita belum tahu hari ini belum selesai, tapi kita udah emosi duluan, udah seujon duluan. Nah, itu akan mempengaruhi seharian kita Bapak Ibu. Terkadang memang kita Bapak Ibu pergi dari rumah semangat, udah cantik, udah bahagia, tapi ternyata ada sesuatu di sekolah yang membuat kita tiba-tiba jadi bad mood seharian. Nah, itu karena emosi itu mempengaruhi memang diri kita ya Bapak Ibu ya. Yang pertanyaan ketiga nih, jika kertas itu adalah murid kita Bapak Ibu, jika kertas tadi adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Pak Al nih ya Bu ya. Ya, ini kalau dilihat Bu, dari kertas saya ini kalau diperbaiki, bagaimanapun memperbaikinya, ini udah pasti ada luka, ada bekas Bu. Contoh ini Bu. Nah, ini ada video, kenali jenis-jenis emosi agar bisa menguasai diri. Kita nonton sama-sama ya Bapak Ibu ya. Sebagai mahasiswa baru, Dudi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Dudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan menciprat Dudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah, saldo bertambah. Dudi. Termometer atau yang stabilizer. Termometer ya Bapak Ibu. Nah, diharapkan dari setelah kegiatan ini semoga kita bisa berubah menjadi stabilizer. Walaupun aliran listriknya naik turun, kita bisa tetap stabil. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutin. Pembelajaran sosial emosional. Nah, di sini ada banyak sebenarnya Bapak Ibu. Ada self awareness, menyadari diri, self management, mengelola diri, responsible decision making, mengambil keputusan bertanggung jawab, relationship skill, terampil berelasi, dan social awareness, peduli sosial. Tentunya ini saling mempengaruhi sebenarnya antara 1 sampai dengan kelimanya. Cuma di sini pada on job learning ini saya fokus pada menyadari diri aja, yaitu menyadari emosi dari anak-anak. Kemampuan untuk memahami emosi mereka, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Ini contohnya seperti saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir dan lain-lain. Nah, ada sebagian anak murid kita yang dia nggak tahu sebenarnya merasa apa, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di peta emosi ini ada 6 emosi dasar Bapak Ibu. Emosi dasarnya itu ada bahagia, sedih, jijik, marah, takut, terkejut. Nah, di bawah 6 emosi dasar ini ada emosi turunan. Emosi turunan dari bahagia ini ada apa aja? Ada puas, lega, riang, damai, bangga, untung, bersyukur dan bersemangat. Itu adalah turunan dari emosi yang bahagia. Kemudian ada turunan dari emosi yang sedih. Itu ada malu, kosong, kecewa, kasihan, berduka, merasa bersalah, merasa kesepian, merasa sengsara, dan merasa terlantar. Itu adalah turunan dari emosi yang sedih. Yang ketiga ada emosi jijik. Turunannya ada apa aja? Ada enek, merasa muak, merasa risih, merasa bosan, dan merasa penat. Itu adalah turunan dari emosi jijik. Kemudian ada emosi marah. Turunannya ada apa aja? Merasa iri, merasa kesal, merasa benci, merasa murka, merasa cemburu, dan merasa tersinggung. Itu adalah turunan daripada emosi marah. Selanjutnya ada emosi takut. Turunannya itu ada merasa ngeri, merasa gugup, merasa cemas, merasa tersiksa, merasa waspada, merasa ragu-ragu, dan merasa tidak berdaya. Itu adalah turunan dari emosi takut. Dan yang terakhir ada terkejut. Nah, turunannya ada apa aja? Ada merasa heran, merasa tertipu, dan merasa terpesona. Itu adalah turunan dari emosi terkejut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kami melakukan ini juga kemarin di kelas, yaitu mengenali emosi kita. Kita akan merasa emosi ini apabila apa yang terjadi sama kita. Nah, mungkin untuk hari ini kita main juga ya Bapak Ibu ya. Boleh. Sama ya Pak. Bingung. Ini saya bingung ketika ada permasalahan yang tidak bisa saya selesaikan. Jadi Bapak merasa bingung di saat ada suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan. Berarti Bapak mengetahui ya emosi Bapak ya Pak ya? Iya. Oke, Pak Al, boleh lah Pak Al. Mulai. Oke, kita putar ya Pak. Cemburu. Ini jujuran. Ada siswa didik kita nih, misalnya kita wali kelas, tetapi
terkadang kita kan lagi kelasnya nih, tapi siswa kita itu lebih mendengarkan omongan guru yang lain yang bukan wali kelasnya. Itu mungkin merasa cemburu sama anak didik kita. Itu. Bapak Ibu, di usia kita sudah mengetahui ini. Kita merasa marah karena apa? Kita merasa cemburu karena apa? Nah, sebagian anak-anak kita belum tahu. Nah, dia marah-marah aja ikut-ikutan kawannya seperti itu ya kan Bapak Ibu ya. Jadi mereka belum bisa mengenali emosi mereka sendiri seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, dalam mengenali peta emosi ini, kenali dan kendali. Nah, di otak kita Bapak Ibu, ini adalah otak kita. Di otak kita ada yang namanya reptil, dinosaurus. Yang kedua ada yang namanya limbik atau bunglon. Dan yang ketiga itu ada neokortex atau pawang. Nah, yang paling bagus itu yang mana? Yang neokortex Bapak Ibu, pawang. Dan kalau yang limbik ini, yang bunglon ini pengendali. Dan yang reptil ini adalah dinosaurus. Nah, gimana sih ketiga-tiga ini? Ini kita bahas lebih lanjut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, nanti apabila saya keliru nanti mendefinisikan ini, mohon bantuan dari Bapak Ibu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah neokortex. Kalau kita berada di posisi otak yang neokortex itu seperti ini Bapak Ibu. Yang ini adalah pawang atau pengendali daripada bunglon dan dinosaurus. Dinosaurus itu disebut reptil, itu disebut dinosaurus. Nah, kalau kita berada pada mode pawang ini Bapak Ibu, kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Nah, jika pawang ini kehilangan kendali, jika pawang ini posisi pawang kan Bapak Ibu kan, kalau dia kehilangan kendali maka dia akan menjadi seperti ini posisinya. Di mana yang mengendalikan adalah si bunglon atau limbik tadi. Nah, jika pun bunglon mengambil alih kendali maka perasaan akan mengambil alih kendali. Kalau yang tadi di posisi pawang itu logika Bapak Ibu, ya kan, pemikiran kita. Nah, kalau kita kehilangan kendali maka yang akan mempengaruhi kita adalah perasaan. Kita akan merasa baper, merasa seujung, merasa tersakiti, merasa khawatir, akan mudah. Karena yang mempengaruhi adalah perasaan. Nah, jika bunglon ini juga hilang kendali, maka yang terjadi adalah otak dinosaurus atau reptilian brain, di mana kita pada mode ini yang kita tahu hanya dua, tempur atau kabur. Nah, di mana kan kita pernah lihat anak-anak kita terus berkelahi terus kan? Itu mereka pada mode ini Bapak Ibu, pada mode dinosaurus, di mana karena mereka tidak mengenali emosi mereka tidak bisa mengendalikannya, maka mereka akan menjadi reptilian brain atau berpikir seperti dinosaurus, di mana mereka akan flight, tempur, atau fight, tempur, atau flight, kabur. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, apabila ini aktif, maka otomatis metode bunglon atau empati kita sama logika kita itu mati, nggak akan berfungsi lagi kalau kita sudah marah. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Adu mulut terjadi antara guru dan murid. Nah, kalau kita lihat di sini, otak apa yang terjadi di sini Bapak Ibu? Dinosaurus melawan dinosaurus. Bagaimana hasilnya? Apakah hasilnya sesuatu yang baik? Enggak kan Bapak Ibu. Nah, untuk itu kita sebagai guru dan mengajak siswa kita juga untuk bisa menjadi pengendali daripada otak kita sendiri, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kalau pada posisi pawang dan dinosaurus. Adiknya dinosaurus nangis, merengek-rengek, marah-marah. Kakaknya di posisi pawang ngikutin, membujuk, menasehati, baik-baiklah, dibaik-baikin. Bagaimana hasilnya? Akan lebih aman daripada kalau kakaknya marah juga. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, untuk materi kelola emosi ini Bapak Ibu, karena kita di sini cuma baru mengenali emosinya aja, belum sampai ke tahap yang selanjutnya. Ke tahap yang selanjutnya tadi, maka materi untuk jurus 2 kelola emosi kita padai sampai di sini saja Bapak Ibu. Apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh ya Bapak Ibu, seperti tadi, kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya jawab kita jadikan untuk PR. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan tadi Ibu kan sudah menjelaskan tentang cara mengelola emosi, gitu kan? Mungkin dari Ibu ada trik-trik itu mengelola emosinya Bu, agar lebih sabar lagi. Tunggu aja dulu ya Bu ya. Bu, terima kasih pertanyaannya. Nah, bagaimana cara kita bisa mengendalikan emosi?
pertanyaannya tadi ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita bisa menggunakan teknik stop seperti itu Bapak Ibu. Kita tarik begitu ada emosi ini kan respon kita terhadap sesuatu, terhadap suatu rangsangan. Misalnya dikasih tahu berita buruk, kita langsung sedih misalnya seperti itu. Bagaimana kita bisa mengendalikan emosi ini? Kita bisa menggunakan teknik stop. Kita tarik napas dulu, tutup mata, dengarkan apa yang suara yang bisa kita dengar, atau lihat benda-benda yang bisa kita lihat sebelum kita mengekspresikan emosi tersebut. Misalnya ini berguna sekali di waktu kita marah Bapak Ibu. Di waktu kita marah kan kita seringkali gitu kan. Bagaimana kita bisa mengendalikannya? Itu paling simpel Bapak Ibu adalah tarik nafas dulu. Berikan stop dulu, berikan jeda, tarik nafas terlebih dahulu. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang mau menambahkan? Pak Reja, saya taruh itu sistem. Betul. Berikan sedikit gambaran sama kami, Pak. Stop tadi. Stop. Maksudnya supaya jangan emosi. Kalau saya sih sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Remita, karena teknik dasar menghentikan amarah tadi itu tarik napas sesaat. Tarik napas sesaat yang kemudian akan muncul pola pikir neokrotik tadi ya Bu ya, di mana bisa mengendalikan sifat gunung juga dinosaurus tadi Pak. Bapak Ibu, boleh dong berikan aplaus untuk kita semuanya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, sekian saja berbagi praktik baik saya hari ini mengenai jurus 1 kenali potensi dan jurus 2 kelola emosi. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Semoga pengetahuan baru ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita implementasikan kepada siswa-siswi kita ya Bapak Ibu ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik